Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini coba kita akan bahas lagi ya, kelanjutan dari tutorial kita tentang Laravel. Ini kita masuk ke Laravel versi 8, dan di bagian ini kita akan bahas tentang penambahan data yang di video sebelumnya kita sudah membahas sebuah tutorial ya untuk menampilkan data barang dari database. Oke, kita langsung buka lagi file yang sebelum kita latihan. Ini posisi sudah menampilkan data barang sesuai dengan database. Kita akan menampilkan form data barang ya. Jadi kita akan menambahkan data barang dengan sebuah form. Oke, baik, di sini kita sudah buka lagi di bagian index ya. Oke, di barang controller. Nah, kita masuk ke bagian create ya. Create, kita akan tampilkan sebuah view. Oke, view-nya adalah barang add. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat view-nya di bagian sini, di reshot lagi, di resources, view, barang, kita klik kanan di sini, kita buat new file. Add blade, ya, sesuai dengan yang tadi kita tulis di controller, add blade.php. Nah, seperti ini ya. Jadi kita udah di dalam folder barang ada dua file. Pertama index, yang kedua adalah add blade ya. Sekarang yang add kita isi ya seperti ini. Kita copy saja yang di sini. Oke, masuk ke sini. Paste. Jangan lupa seksinya kita tutup. Nah, bagian sini kita ganti jadi form barang ya. Oke, kita save dulu sementara. Nah, untuk mengakses ini kita butuh rootnya ya. Jadi di bagian metode ini kan belum ada aksesnya nih ya. Kita sudah buat akses ke bagian index. Sekarang kita mau mengakses metode create. Di mana aksesnya? Kita buat root dulu ya. Kita cari di sini bagian. Oke, kita tutup ini bagian root, bagian web. Kita tambahkan di bagian sini. Barang kita copy ya. Kita paste di sini. Kita tambahkan di sini adalah add ya. Terus di sini adalah metodenya adalah create. Kita kasih nama rootnya adalah sebuah nama root dari penambahan atau menampilkan form ini dengan nama barang add. Oke, ya nanti URL-nya ini, nama rootnya ini, dan metode yang diakses di bagian barang controller di metode create. Oke, kita save ini. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Ini belum ada tombolnya, nanti kita tambahkan add. Barang add not found. Oke. Bentar kita cek lagi di sini. View barang not add ya. Sebentar kita cek di bagian resources, view, views, barang, add. Oh, ini salah nama ya. Kita rename dulu nih. Namanya salah. Add blade. Blade. Oke, coba kita save lagi ya. Kita buka lagi bagian sini. Kita refresh. Nah, masih kosong ya. Ya, tinggal kita masukkan HTML-nya. Oke, berarti udah bisa mengakses URL metode add ya. Sekarang kita masuk bagian sini. Oke, kita cari form elemen ya atau form layout. Kita lihat sini, kita tinggal pilih mana yang mau dipakai ya. Contoh ini form horizontal, berarti label sama isiannya adalah lurus ya. Yang vertikal ini ya. Itu yang vertical form tanpa icon ini. Oke, kita coba pakai yang ini ya. Kita di sini inspect ya. Kita di sini card ya, berarti ini basic vertical layout. Nah, ini kan berarti kita klik kanan, kita add HTML ya. Ctrl A,
kita copy, Ctrl C, kemudian kita pasang di bagian sini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, di sini berarti kolomnya kita ganti kolom 12, supaya 12. Ya, ini kita ganti, nanti ini namanya adalah form tambah barang. Ya, oke. Kita save dulu, coba kita periksa lagi di bagian sini. Oke, di sini. Nah, formnya sudah berhasil. Nah, kita akan sesuaikan dengan data barangnya ya. Nah, berarti barangnya adalah nama barang, stok, dan keterangan. Oke, kita kembali lagi, kita back ya. Tambahnya kita belum buat, tombol tambahnya. Kita edit dulu ini ya. Oke, kita edit. Pertama adalah biasanya kode barang ya, atau nama barang langsung. Oke, kita cek lagi di sini. Nama barang, stok, keterangan. Oke, langsung nama barang. Nama barang, terus ini ID-nya kita ganti juga, name-nya kita ganti. Ya, kita ganti nama. Oke, ini juga ID-nya nama. Oke, jangan lupa kita tambahkan name ya, karena biasanya di sini udah ada name-nya. Kita ganti nama ya. Jadi untuk akses ke ngirim data ke controller, kita harus butuh atribut nama di bagian input ini ya. Ini kita placeholder-nya nama barang dan nama barang. Oke, oke itu udah. Terus di sini stok, kita ganti ID-nya stok. Terus di sini kita tambahkan juga ganti stok ya. Terus ini kita namakan stok. Oke, ini stoknya berapa? Oke. Terus di sini kita ganti keterangan. Nah, ini juga sama, kita ganti keterangan. Nah, kita ini menggunakan text area ya. Gitu. Kita ganti jadi menggunakan text area. Text area kelasnya kita menggunakan kelasnya Bootstrap, CSS Bootstrap, form control juga sama. Oke. Terus kita mau tingginya berapa? Tingginya row-nya berapa ya untuk text area? Berarti 5 baris untuk ditampilkan tinggi kotaknya 5 ya. Oh, ini. Oke. Terus kita tutup, kita text area. Ya. Oke, ini bawahnya kita kebanyakan kita hapus ya. Di sini jangan lupa jangan salah hapus sesuai dengan pembuka sama penutupnya. Oke, kita submit. Ini tombol reset untuk mengosongkan isi form ya, untuk submit, untuk mengirim. Nah, di sini jangan lupa form ini kita kasih nama ya, kita kasih metode. Metodenya adalah post. Oke. Terus actionnya kemana ya? Kita buat root ya. Oke, kita root barang store ya. Oke, seperti ini. Ini cukup ya. Formnya ini kelasnya dari Bootstrap, metodenya post, actionnya adalah root barang store ya. Terus jangan lupa ada yang kurang. Oh ya, ini ketiknya kurang. Oke, di sini kita jangan lupa tambahkan CSRF ya. Jadi akan memastikan bahwa ini adalah data yang dikirim dari sistem yang sama ya. CSRF di apa namanya, token ini akan baca yang di sini nih ya. Nah, di sini ada CSRF nulisnya nih ya. Di sini harus tambahkan CSRF. Oke. Kita lihat di sini apa blade ya. Ini harus di copy nih ya. Ctrl C. Ya, untuk akses pengiriman file kita butuh token ini. Oke. Ini juga sama nih. Ya, kita copy. Kita masuk ke sini.
Oke, ini kita ganti juga nih. Nah, kita ganti ini, kita hapus, kita paste. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi token ini akan dibaca ketika mengirimkan file ke controller. Kita save ya di bagian template, jangan lupa, jangan sampai salah. Oke, ini udah. Kita masuk ke bagian tadi apa ya? Add barang. Ya, ini sudah. Oke, ini sudah selesai. Coba kita cek ya. Kita buat dulu tombolnya ya, supaya agak mudah kita buat dulu tombolnya. Di bagian mana, bagian sini? Bagian dalam atau bagian luar? Di sini boleh. Berarti di bagian card ini ya, card body. Sebelum table kita tambahkan sini. Ya. Href ya. Hrefnya kita kasih begini. Kita masuk ke root ya. Ingat tadi nama rootnya apa? Barang dot add ya. Seperti ini. Oke. Ini udah berarti terus kita kelas ya. Kelasnya sebuah CSS dari Bootstrap itu BTN primary gitu ya, warna biru. Terus kita mau kasih rounded, coba kita tes roundnya berhasil atau tidak. Terus di sini kasih nama adalah I-nya, jangan lupa pakainya kelas, coba ini adalah untuk simbolnya FT ya, FT plus G itu, kemudian kita tambah. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba tes lagi di sini. Nah, tambah sudah, tapi tombolnya tidak muncul ya. Kita cek di sini, ada nggak icon nih? Kita cari icon di sini. Gimana cara nambahkan icon? Font awesome, berarti FA. FA-nya coba plus. Oke, plus lagi. Ini tambah. Oke. Nah, ini nih. Ini plus bisa nih ya. Coba FA berarti. Kita tes dulu. Tambah atau tidak? Belum. Tergantung, coba jadi seperti ini. Oh, ini tidak berhasil. Atau FA ya. Nah, ini belum hasil nih. Coba kita cek nih cara penggunaannya seperti apa nih. Ya. Kita lihat di inspect elemen ini, kita klik inspect elemen. Artikel ID plus. Oke, ini kita lihat DL-nya, data icon, add icon. Oh, dia pakai, sebentar. Nah, ini iconnya nih. Oh, dia pakai SVG. Oke, untuk icon nanti kita silakan diekspor ya masing-masing, karena kita lagi bahas tentang bagaimana cara menyimpannya biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, nah ini tambah, kita klik coba. Oke, masih error ya. Di sini katanya root barang store tidak didefinisi. Berarti kita harus nambahkan dulu di root itu ya. Karena kita di sini menambahkan di bagian add ini, kita menambahkan root lagi nih. Root barang store. Berarti kita harus buka di bagian web ini, kita tambahkan ya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini metodenya harus post gitu ya. Ya, nanti kita di UML ada sequence diagram, ada metode yang dikirimkan, ini metodenya post, kalau ini metodenya get ya. Berarti ini metode akan mengirimkan post ke bagian ini ya, store gitu ya. Oke. Ini kita bagian store. Terus di sini bagian store juga ya, karena tadi kita tulis di data tadi di add tadi adalah sebuah root dengan nama barang store. Oke, coba kita save yang tadi sudah kita save.
Ini udah di save. Oke, kita refresh. Nah, kan berhasil seperti ini ya. Oke, sekarang kita tugasnya coba dikirim ke bagian store ya. Berarti data yang ditambahkan di sini ya akan dikirimkan ke barang store dengan nama ini, name, stock, sama ini belum ada namanya nih ya. Yang apa ini ada namanya, name, keterangan. Oke, kita save. Oke, kita masuk ke bagian barang controller. Berarti kita masuk ke bagian barang store, bagian sini ya. Nah, sini. Nah, ingat, setiap data yang masuk itu harus divalidasi ya. Itu datanya ketika di database-nya wajib diisi atau tidak, di sini harus di validasi nih. Benar enggak si user ngirim datanya atau mengisi datanya ya. Makanya di sini ada request ya, request validate gitu ya. Kita tambahkan di sini validasi. Nah, ini sintak atau metode yang dibuat oleh Laravel ya tentang validasi. Kita sebut apa namanya? Pertama adalah nama ya, karena akan sesuaikan dengan name tadi ya. Nah, ini minta ditambah ya. Oke. Oke, terus stok saya contoh minta diisi gitu ya. Oke, query. Oke. Seperti itu. Nah, untuk deskripsi atau keterangan boleh dikosongkan, berarti nggak usah divalidasi ya. Coba kita cek di validasi benar atau tidak nih validasinya. Tulisannya benar atau tidak. Oke, kita ke dokumentasi bagian Laravel 8 ya. Kita Ctrl F atau di sini nih langsung validation. Nah, sini ya. Kita cek validasi di sini. Nah, ini ya. Ini required benar ya. Kalau ini berarti dia diminta diisi terus dia harus unik ya. Uniknya apa uniknya ya? Eh, Titel ini harus beda sama yang lain gitu ya. Jadi unik seperti halnya pemiliki. Maka di sini dituliskan unik apa namanya? Tabelnya apa di sini ya. Jadi titik dua table maksimalnya berapa ya. Gitu. Ini macam-macam cara menulis validasi boleh seperti ini ya atau boleh langsung begini boleh ya. Terus kita kalau stok itu numerik berarti harus number. Jadi kita Ctrl F di sini numerik. Nah, numerik kita lihat sini. Oh, berarti dia harus numerik gitu ya. Kita tambahkan di sini. Ini khusus ini kita tambahkan oops ya numerik gitu. Oke lah itu ya. Nanti tinggal tambahkan kalau ada minimal 0 atau berapa tinggal ditambahkan ya masing-masing. Oke. Kita save dulu, nanti kita tes dulu. Ini berhasil atau tidak ya. Kita return dulu atau kita tes dengan menggunakan dia apa nih? Dedek ya. Ya. Coba kita panggil request nama gitu ya. Kita mau nampilkan ini berhasil atau tidak ya. Oke, kita coba eksekusi di bagian formnya di sininya. Kita request dulu. Oke, coba kita panggil seperti ini gitu ya. Kita submit. Ops ya. Coba kita cek lagi. Masalah. Sebentar. Oh, bagian webnya sebetulnya belum diganti. Ini store benar, add benar, store benar. Terus bagian add juga sudah benar, barang store, post, vertical, CSR add, submit, reset, oke. Sama barang, ini nama dan stok. Oke. Kita set dulu. Ya, opsi ini harus. Oh, ini masih format email.
Ya, ini ganti kita ganti number key. Kita kasih minimal 0. Ya, kita cek dulu. Ya, oke. Ini sepertinya bisa ada masalah. Barang kontrolnya kita cek, setor validasi, stok, validate, request date, nama required, required ya benar. Coba kita cek dulu ini ya, kita hapus dulu ini. Datanya terkirim atau tidak? Oke. Nah, itu terkirim berarti ada kesalahan di validasi ya. Validasinya stoknya nggak boleh kosong katanya ya tuh. Ya. Nah, kita untuk membaca validasinya kita bagian lagi. Nah, di sininya kita tambahkan nih ya. Di bagian add-nya tambahkan di sini ini wajib diisi. Kalau wajib diisi jangan lupa pakai bintang ya. Kita pakai small dulu nih. Small kelasnya Rex Ranger. Oke, kita kasih bintang sini. Oke, kita copy yang ini juga. Berarti yang wajib diisi adalah 2 ya. Seperti ini. Di sini kita tambahkan required. Oke. Terus di sini juga sama. Setelah itu kita tambahkan di bagian bawah sini. Bagian bawah sini boleh ya. If, nah ini agak lupa nih. Coba kita validasinya kita cek di sini. Untuk validasinya seperti apa? Ya. Pengembalian validasinya seperti apa di bagian form. Message. Message. Oh, oke. Nanti kita tambahkan dulu. If agak lupa saya ini ya. Kita ini dulu deh. Kita back dulu. HTML kita cari deh. Agak lupa nih. HTML Laravel request ke bagian sini boleh nih ya, kita cek. Agak lupa saya nih di HTML-nya pakai apa. Nah, di bagian sini ada tidak. Store message agak lupa nih ya. Oke, nanti ya di selanjutnya kita ditambahkan dulu. Kita cek dulu ini. Kita coba tambahkan dulu. Baik lagi. Datanya sudah terkirim berarti kita Ctrl S. Ya. Oke, ini kita tambahkan coba 3. Berarti berhasil ya. Nah, ini berarti datanya sudah berhasil, sudah masuk. Tinggal nanti kita PR kita coba tambahkan apa errornya seperti apa ya. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita simpan dulu ya. Nah, simpannya ada seperti ini. Oke. Boleh seperti ini. Kita buat simpan gitu ya. Nah, kita tambahkan sini, kita panggil nama modelnya barang create gitu ya. Nah, di sini tambahkan di fields-nya apa tuh ya. Kita lihat localhost-nya lagi ya. Oke, di sini deh, sini.
localhost bagian phpMyAdmin, kita cek pojok satu di barang, nama barang, stok, keterangan. Oke, nama barang, stok. Jadi ini harus nama barang. Oke. Dia ambil data dari mana? Dari request. Ya, request nama yang di atas tadi. Terus koma ya. Kita tambahkan lagi 2, 3. Stoknya dari stok. Jadi ini nama. Ini adalah dari keterangan dari pengiriman dari file keterangan. Oke, itu ini. Oke. Jika berhasil ya, keep, simpan. Oke, di sini kita boleh pakai seperti ini. Maka akan return redirect ya, redirect back ya, kita kan kembali ke formnya. Terus kita kasih pesan with gitu ya. With-nya apa nih? Kita kasih contohnya pesannya, message-nya berarti pesan ya, atau result deh. Oke, pesan berhasil kita membahaskan ya. Kita mau pakai tipenya apa nih? Tipenya alertnya kita tambahkan juga di sini. Alert sukses. Oke, udah. Jika gagal, ya gagal, kita copy lagi ini. Ya. Kita ganti resultnya gagal. Gagal. Data tidak disimpan. Harusnya adalah warning untuk warna kuning ya. Terus enter. Oke, ini berhasil, berarti kita save dulu ya. Coba kita tambahkan dulu. Oke, tambahkan dulu di sini, back dulu. Oke, kita refresh. Ya, namanya adalah barang 1. Namanya stoknya 232. Ini boleh ada isinya atau tidak ya, boleh kita submit. Nama barang tidak bisa diisi, propertinya tidak diperbolehkan ya, di label atau ditambahkan. Berarti kita ada perlu tambahan ini di sini ya, di bagian barang. Nanti ya di model barang kita di sini harus dikasih akses protected ya, fill label nama barang. Oke, terus apalagi yang boleh diisi? Stok. Setelah itu baru keterangan. Keterangan. Oke. Oke, save ya. Kita refresh coba. Oke, kayaknya berhasil. Coba kita, ini alatnya belum ada, coba kita cek. Nah, nama yang sudah ditambahkan ini ya, tadi sudah berhasil. Sekarang kita bikin notifnya dulu. Kita buka di sini. Kita butuh notifikasi alert ya. Alert boleh di sini cari alert dokumentasinya, komponen alert. Nah, kita butuh yang bisa dihilangkan ini ya. Kita klik di sini atau di sini boleh. Ini danger. Kita inspect. Oke, danger ini berarti kita klik kanan, ada HTML, atau Ctrl A, Ctrl C. Oke,
kita tambahkan di bagian tambah barang atau di ini di data barang ya, atau kita buat dulu di sini supaya nanti bisa dipakai terus ya. Di bagian research view kita tambahkan sini new file color dot php kita paste. Oke, kita sini kita kasih if di sini ya. If session get, oke, getnya apa tadi? Result action result ya. Oke, maka kita akan sini tambahkan session result tidak dengan 0 itu, maka kita akan tambahkan sini. Kita set tes di sini. Kita save dulu. Oke, kita coba tambahkan di bagian sini boleh. Di bagian pembarang kita sini berarti include color ya. Nomor sini boleh. Nanti kan directnya kan ke POM ya. Berarti di sini. Kalau nanti redirectnya ke bagian data barang di sini, berarti harus ditambahkan di sini. Ya untuk jaga-jaga kita tambahkan di sini, boleh. Tuh ya. Kita save di sini dulu. Oke. Setelah itu coba kita eksekusi lagi. Tambah lagi. Oops, and file di, oh ya, ternyata di alertnya belum ditutup. Itu kita save lagi. Coba kita barang kedua. Submit. Nah, berhasil ditambahkan. Tapi warnanya merah. Ya, kita ganti. Berarti jadi ininya sesuai dengan tipe. Alert, dismiss, danger. Kita sini kita ganti. Ya. Session. Get. Tipe. Ya. Oke, itu. Nah, di sini kan ada ketika di redirect back yang kembalikan, dia akan membawa sebuah session, namanya sessionnya bisa resort atau sama tipe ya, jadi dua dua session yang dibawa, namanya session place. Jadi kita ketika di replace dia akan hilang. Oke. Nah, kita coba lagi. Ini kita replace ya. Nah, kalau di replace dia hilang ya. Itu namanya session place. Oke. Barang ketiga sekarang. Barang ketiga stoknya 50 56. Oke, kita submit. Nah, berhasil jadi warnanya hijau ya. Kalau kita tes lagi, ini kosong. Ini kita diisi. Coba kita tes. Ya, di sini nambah. Oke. Oke, berhasil ya. Nah, itu untuk menambahkan barang. Kita kesini lagi. Oke. Itu untuk menambahkan barang. Ya, untuk sessionnya boleh nanti dicek lagi. Nanti saya akan coba cari lagi cara menambahkan di formnya. Saya agak lupa ya. Ya. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjut lagi sekalian untuk di bagian edit, ya, edit dan hapus. Ya, sekian pembelajaran kali ini tentang menambahkan data. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.